Mentawai adalah gugusan kepulauan yang indah di Samudra Hindia. Terdiri dari beberapa pulau besar seperti Siberut, Sipora, Pagai Utara, dan Pagai Selatan. Keindahan pantai pasir putih, hutan tropis, hingga ombaknya yang mendunia menjadikan Mentawai dikenal sebagai surga wisata bahari. Namun, di balik pesona alam tersebut, Mentawai berada di jalur subduksi lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia dan Eurasia, yang rawan gempa dan tsunami. Kerentanan inilah yang kemudian terbukti pada 25 Oktober 2010. Gempa besar mengguncang wilayah ini dan memicu tsunami yang dahsyat. Gempa bumi Kepulauan Mentawai terjadi pada 25 Oktober 2010 dengan magnitudo 7,7 MW. Epicentrum gempa berada di lepas pantai Sumatera, sekitar 240 km sebelah barat Bengkulu, dekat Kepulauan Mentawai. Catatan United States Geological Survey atau SGS menyebutkan gempa terjadi pada pukul 21:42 waktu lokal dengan kedalaman awal 33 km, namun kemudian direvisi menjadi 14,2 km dan terakhir 20,6 km. Besaran magnitudo juga direvisi dari 7,5 menjadi 7,7 MW. Getaran gempa dirasakan dalam bentuk goyangan horizontal yang relatif lambat, tetapi berlangsung cukup lama, lebih dari 1 menit. Masyarakat pesisir barat, Pagai Utara, dan Pagai Selatan awalnya tidak panik karena mengira gempa tersebut hanya guncangan biasa. Hasil pengukuran Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG menunjukkan bahwa gempa ini menyebabkan penurunan dasar laut atau land subsidence di Samudra Hindia. Gangguan vertikal pada kolom air laut inilah yang memicu terjadinya gelombang tsunami. Gelombang tsunami tercatat memiliki ketinggian 3-5 meter di sebagian besar pesisir dan mencapai maksimum 17 meter di Pulau Sibigau, selatan Pagai Utara. Tsunami itu menjangkau pantai dalam waktu cepat, sekitar 9-18 menit setelah gempa. Dengan kecepatan perambatan gelombang diperkirakan mencapai 200 sampai dengan 250 km per jam di perairan dalam. Wilayah terdampak meliputi pesisir barat Pagai Utara, Pagai Selatan, Sipora, hingga sebagian pantai Sumatera Barat, dengan kerusakan parah di dusun-dusun pesisir yang rata diterjang gelombang. Hasil riset terbaru yang disampaikan oleh Zulkarnain mengungkapkan adanya fenomena sungai bawah laut pada kedalaman sekitar 5.000 meter dengan ukuran 5 meter dalam dan 100 meter lebar. Struktur ini diduga berhubungan dengan keberadaan patahan aktif di dasar laut. Sejalan itu, tim ekspedisi yang dipimpin oleh Satisi berhasil mengidentifikasi patahan aktif di cekungan Warton, Mentawai, serta di sekitar Palembang, Sumatera. Mentawai Gap sendiri merupakan bagian dari zona subduksi Sumatera Andaman yang secara tektonik sangat aktif, tetapi belum pernah mengalami gempa besar dalam 2 abad terakhir. Kondisi inilah menunjukkan adanya akumulasi energi seismik yang berpotensi dilepaskan melalui gempa yang besar di masa yang akan datang, meskipun kapan waktunya tidak dapat dipastikan. Terkait tentang gempa susulan. Nah, sejumlah gempa susulan tercatat terjadi setelah gempa utama mengguncang wilayah Mentawai. Gempa pertama yaitu tercatat dengan kekuatan magnitudo 5,0 terjadi pada 25 Oktober pukul 15:21, disusul gempa magnitudo 6,1 pada pukul 19:37. Kemudian magnitudo 4,9 yaitu pada pukul 22:10, dan terakhir gempa susulan dengan magnitudo 6,2 terjadi pukul 22:59. Gempa-gempa susulan ini merupakan bagian dari proses penyusuan lempeng tektonik di zona subduksi Sumatera Andaman. Sebagian besar gempa tersebut memiliki kedalaman dangkal sehingga guncangannya itu masih terasa kuat, khususnya wilayah
di perut dan tanah bala dengan intensitas mencapai 6 mmi. Aktivitas gempa susulan. Susulan adalah hal yang umum terjadi setelah gempa besar, karena kerak bumi masih melepaskan sisa energi dari patahan utama. Meski tidak memicu terjadinya tsunami baru, tetapi rentetan gempa susulan ini yaitu menjadi pengingat penting bahwa wilayah Mentawai termasuk zona tektonik aktif yang harus dipantau dengan serius. Adapun akibat yang ditimbulkan oleh gempa bumi di Mentawai adalah terdapat di beberapa lokasi tsunami yang tercatat oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana bahwa tsunami tersebut menyapu daratan hingga 1 km di pinggir pantai. Hal ini mengakibatkan lebih dari 500 orang meninggal dunia, puluhan orang terluka, dan 11.000 jiwa yang mengungsi di Kecamatan Sipora Selatan, Tegal Selatan, Tegal Utara, dan Sikakap. Dan untuk kerusakan infrastruktur juga begitu banyak mengalami kerusakan dan kerugian, sebagaimana yang tercatat bahwa ada 1.289 unit rumah yang rusak berat atau ringan, sarana jalan kantor pemerintahan, fasilitas kesehatan, pendidikan, dan juga perdagangan rusak dan hancur. Dalam catatan BNPB, bencana tsunami dan gempa bumi ini menimbulkan kerusakan sebesar 345 miliar rupiah. Maka dari kejadian bencana tersebut, kita harus lebih waspada untuk meminimalisir dampak kerusakan dari kejadian bencana gempa bumi maupun tsunami, yaitu dengan upaya mitigasi yang kita lakukan. Bila kita berada di rumah atau gedung, berlindunglah di tempat yang aman jika gempa bumi terjadi. Jauhi kaca, cermin, dan benda-benda yang tergantung. Jika berada di luar rumah, carilah daerah yang terbuka, hindari pohon, tiang listrik, maupun papan reklame. Bila ada terjadi luka, segera obati dengan obat antiseptik, dan apabila lukanya berat, segera bawa korban ke fasilitas kesehatan untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dengan memahami cara mitigasi, kita dapat mengurangi dampak dari bencana yang kemungkinan terjadi.